Halo guys, kita mau main Sakura ya. Udah kasih balik kamera kalian. Ayo kita main. Kita mau, kalian mau naik sepeda enggak? Ayo naik sepeda aja. Tadi ya. Nanti kita ini mau kemana guys? Oh iya, jam 7 dari sini kita dulu ya guys. Kita dapat 20.000. Ini guys, kita kenakan kameranya. Sengaja guys, kameranya kita kasih. Kami akan mengadakan upacara malam ini. Saya harap mereka akan segera selesai. Aha.
Shisho. Haha. Lucu. Saya ragu mereka bisa memperhatikan pernikahan. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu cinta kita. Sakura ini mau menikah. Ini ada mobil. Nggak boleh di mobil. Ini jangan. Jangan. Gaun ini. Kamu kemaju ya.
Ada guys, sampai situ ayo kita nonton. Kalian gak sabar kan? Nonton. Dari pantauan udara, kemacetan mengular mulai dari Jalan Raya Cakung Cilincing. Pembunuh payung kuning. Harapan Indah Bekasi, Jawa Barat. Kemacetan adalah dampak dari truk Pembunuh payung kuning. yang antre bongkar muat dari sejumlah pergudangan di Cilincing, Jakarta Utara hingga ke Bekasi pada Selasa sore. Andre, kita bisa bicara berdua. Nano? Tolong! Selamat tinggal Andre Gustano, kamu berhasil. Terjadi sepanjang 5 km. Kemacetan parah sudah terjadi sejak Selasa dini hari, saudara. Antrean truk kontainer yang masuk ke kawasan pergudangan bahkan terjadi lebih dari 8 jam. Kondisi ini sangat menghambat kelancaran lalu lintas dan sangat merugikan pengendara lain yang berangkat kerja dan beraktivitas. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mempercepat perbaikan bangunan SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 yang ambruk sejak 2024. Kondisi sekolah yang rusak sejak Sebelum mulai, gue mau kasih tahu ke kalian dulu guys, bahwa film kali ini benar-benar akan membakar emosi kalian. Karena film ini jauh lebih membakar emosi daripada film Yutong, dan juga lebih sedih daripada film Silent. Dan film ini sama-sama diangkat dari kisah nyata. And then, inilah dia alur cerita film Hope. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bernama Min-hee alias Mina yang sedang sibuk dan sangat buru-buru ingin pergi menjumpai teman-temannya ke acara arisan. Sayangnya, meskipun sudah datang buru-buru, ketika sampai, ternyata acara arisannya sudah selesai. Dan sialnya, di sini Mina malah dikerjai teman-temannya dengan disuruh membayar semua makanan mereka di tempat makan ini. Padahal Mina sendiri sama sekali tidak ikut makan. Tentu saja hal ini sangat memberatkan untuk Mina, mengingat suami Mina yang bernama Doni adalah seorang buruh pabrik yang berpenghasilan pas-pasan. Sekolah, Winnie memiliki sahabat kecil bernama Han yang juga merupakan tetangga samping rumahnya. Meskipun mereka berdua sering ejek-ejekan, sejatinya mereka berdua saling menyayangi. Rutinitas Doni dan Mina setiap harinya benar-benar membuat mereka stres, hingga mengakibatkan kurangnya perhatian pada Winnie. Terutama Doni yang jauh lebih mementingkan nonton baseball di TV untuk menghilangkan stres daripada membantu anaknya mengerjakan PR. Hari pun berganti. Pagi itu sebelum berangkat sekolah, seperti biasa Winnie selalu menyempatkan dirinya untuk menonton acara kesukaannya di televisi, yaitu Kokomong. Doni pun membantu Winnie untuk mengikatkan rambutnya supaya rapi, karena sejatinya Doni sangatlah mencintai putrinya itu. Kala itu tiba-tiba saja hujan pun turun. Han, yang biasanya berangkat sekolah bareng Winnie, memutuskan untuk pergi sekolah duluan bersama teman pria lainnya berlari di tengah hujan. Karena ditinggal Han, Mina pun menawarkan dirinya untuk mengantar Winnie ke sekolah. Namun, karena saat itu Winnie sedang ngambek, akhirnya Winnie menolak tawaran ibunya itu dan lebih memilih berangkat sendiri. Ketika di pertengahan jalan,
Winnie merasa seperti ada yang sedang mengawasinya. Karena merasa ketakutan, Winnie pun mempercepat langkah kakinya menuju ke sekolah. Namun, tepat beberapa meter lagi sampai sekolah, tiba-tiba saja muncul bapak-bapak yang mencegatnya. 우산에 붕어 썼네. 아저씨 우산 좀 씌워줄래? Dan dengan begitu teganya, bapak-bapak ini pun lantas menculik dan ngegebukin, juga memperhina Winnie sampai tak sadarkan diri. Untungnya saat itu Winnie masih hidup dan berhasil memanggil hotline polisi lewat ponsel mungilnya. Pihak kepolisian pun segera menelpon dan mengabari Doni dan Mina tentang kemalangan yang menimpa putri mereka. 임소 아버님 되십니까? 동부서 서진혁 형사인데요. 애가 크게 다쳐가지고 여기 성중이거든요. 여보세요? Sesaat kemudian, Doni pun harus mendapat kabar pahit dari dokter yang mengatakan bahwa saluran pembuangan Winnie mengalami kerusakan parah, bahkan tembus sampai ke saluran pencernaan. Hingga mau tak mau, mereka harus mengangkat kerusakan itu dan menggantinya dengan sistem kolostomi, yaitu dengan menarik saluran pencernaan Winnie keluar, lalu disambungkan langsung ke sebuah kantung wadah penampungan kotoran yang disebut kolostomi. Dokter pun harus meminta izin dahulu kepada Doni, karena jika Doni setuju, maka Doni juga harus rela jika putrinya harus membawa kantung kolostomi kemana-mana sepanjang sisa hidupnya. Doni yang kala itu tidak punya pilihan lain pun dengan berat hati akhirnya menyetujui operasi itu demi keselamatan putrinya. Oh. Setelahnya Doni pun menjumpai Mina dan berusaha memberikannya pengertian atas keputusan yang dia ambil. Semua itu demi putrinya agar bisa tetap hidup.